Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah doa malam kita dengan suasana yang berbeda. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami dapat kembali Tuhan untuk menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Dapat ku membalas kasih-Mu. Ku
ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku tetap setia mau melayanimu. Terima kasih Tuhan, kami telah menyembah, meninggikan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami, kiranya pelajaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan dapat kami terima dan dapat kami terapkan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang sudah dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita kembali lagi kepada Bible Class kita bagian yang ke-17. Nah, latar belakang kitab Ulangan kita belajar mulai dari kitab Kejadian. Bangsa ini sudah dipilih oleh Tuhan dan ditebus keluar dari Mesir
Dan Allah memperlengkapi mereka dengan kemah tabernakel untuk beribadah dari kitab Keluaran. Dan kitab Imamat itu latar belakangnya bangsa ini diinstruksikan dalam waktu 1 bulan, karena kitab Imamat ditulis dalam waktu 1 bulan, tentang kesucian, penyucian, pengudusan, dan mereka dipersiapkan kitab Bilangan untuk memiliki tanah perjanjian. Tapi setelah melewati 40 tahun di padang gurun, keadaannya Musa tidak boleh masuk tanah perjanjian. Musa akan meninggal di seberang. Dan sebelum orang Israel masuk ke tanah perjanjian, kitab Ulangan mencatat kata-kata terakhirnya dalam 4 khotbah. Nah, pembaca aslinya, penerima yang pertama adalah pembaca asli orang Yahudi, orang Israel, generasi baru dari Moab, dan mereka mendengarkan khotbah Musa ini. Nah, kata kunci kitab Ulangan itu adalah pembaharuan, renewal, pembaruan perjanjian Musa, pembaruan perjanjian Sinai, pembaruan perjanjian Taurat. Ayat kunci kitab Ulangan 6 ayat yang 4 dan 5, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan pembaruan perjanjian Musa. Walk through the Bible mengatakan ini, menyimpulkan dengan kata-kata do it, run on me. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih pengantar ini harus selalu diulang-ulang? Ingat ya, pengulangan itu membuat kita hafal. Pengulangan itu membuat kita mengerti. Nah, kita sudah sampai pada Ulangan pasal yang kedua. Dan ingat ya, ini bagian dari khotbah yang pertama. Khotbah tentang tindakan Allah di masa lampau. Apa yang sudah Allah lakukan buat orang Israel. Jadi tinjauan atas tindakan Allah dari pasal 1 ayat yang ke-5 sampai pasal 3 ayat 29. Pasal 1 menggambarkan tentang kegagalan upaya pertama memasuki tanah perjanjian 40 tahun yang lalu. Nah, pasal 2 ayat 1 sampai 25 mereka mulai new beginning, mulai yang baru setelah gagal dari pasal pertama. Ingat ya, mereka sedang melintasi Transyordan. Ini bukan seperti new normal yang kita alami sekarang ini. Nah, minggu ini kita akan masuk bagian yang ketiga, yaitu penaklukan Transyordan. Ayo kita baca ayat yang ke-26 dan seterusnya. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon, Raja Hesbon, menyampaikan pesan perdamaian bunyinya. Izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jualah makanan kepadaku dengan bayaran uang supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki, seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberang sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Nah, bagian ini penaklukan Transyordan dilakukan dengan yang pertama tentang mengalahkan Sihon. Nah, Musa dia mengenang kisahnya. Ingat ya, ini khotbah pertama Musa. Musa mengenang, dia menawarkan lewat pesan perdamaian kepada Sihon. Nah, tawaran ini betul-betul untuk menghargai raja orang Amori itu. Musa berjanji bahwa mereka hanya lewat saja, tidak akan menyimpang, tidak akan meninggalkan jalan raya utama. Itu berarti Musa berjanji bahwa dia dengan 2 juta orang Israel tidak akan merampas apapun. Nah, ingat, saudara masih ingat ya, setiap negara pasti punya namanya intelijen. Intelijen negeri Sihon pasti sudah tahu rombongan 2 juta bangsa Israel ini
baru melewati Edom dan Moab tanpa perang. Walaupun kita tahu bangsa Edom sudah menolak bangsa Israel lewat jalan internasional, King Highway. Ya, kalau sudah mau lihat, kembali lagi lihat di YouTube itu seri-seri yang lalu. Nah, memang tidak boleh lewat King Highway, kemungkinannya mengizinkan lewat perbatasan di sebelah timur. Nah, utusan Musa kepada Raja Sihon memberitahu Sihon bahwa tujuan akhir kami bukan wilayahmu Sihon, tapi kami akan menyeberang di sungai Yordan, di tanah yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Oke, kita teruskan ya, ayat yang ke-30 dan seterusnya. Ulangan pasal 2 ayat 30. Tetapi Sihon, Raja Hesbon, tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya. Sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tekar hati, dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan merampas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri. Juga seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Mulai dari Arur di tepi sungai Arnon dan di lembah kota di lembah itu sampai Gilead, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita. Sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri Bani Amon tidak engkau dekati, baik sungai Yabok, sepanjang tepi maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan kepada kita. Nah, ayat 30 saya ulangi lagi ya. Tetapi Sihon, Raja Hesbon, tidak mau memberi kita berjalan. Ingat tadi itu di awal saya sudah katakan, Musa dia sedang mengenang tawaran damai, tawaran perdamaian kepada Sihon, kami cuma lewat. Tapi Sihon menolak dengan tegas, nggak mau. Kenapa? Jawabannya ada di dalam frasa, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tekar hati. Wah, kalau dengar ini sepertinya nggak enak ya kita ya. Berarti Allah yang mengeraskan hati Sihon. Nah, kata kerja Ibrani yang dipakai untuk mengekspresikan pengerasan ya, pengerasan hati ini dari pikiran dan kehendak Sihon, itu bisa berarti bahwa Tuhan sedang menegaskan sesuatu. Apa? Apa yang ada di dalam hati Sihon? Apa itu? Kesombongannya. Dia sombong terhadap Tuhan, dia sombong terhadap umatnya Israel. Seperti saya katakan tadi itu ya, kok rasanya dengarnya tidak enak ya, Allah mengeraskan. Saya berikan contoh dari kasusnya Firaun di dalam kitab Keluaran. Nah, Firaun dia berada di dalam perbudakan roh jahat. Ingat ya, Firaun dia menyembah kuasa-kuasa kegelapan. Ingat, saat Alkitab berkata Allah mengeraskan hati Firaun. Sama seperti ini ya, Allah mengeraskan hati Raja Sihon. Kelihatannya enggak adil, not fair. Ingat ya, sadari kalau saudara melihat ayat ini lepas, saudara akan berkata Allah itu enggak adil. Tapi tunggu dulu, sadari pola keras hati manusia itu bukan dari Allah, tapi dari manusianya. Ingat, manusia memilih untuk berkeras hati. Ingat ya,
Keluaran pasal 7 ayat 13 ketika Musa datang dan membicarakan maksudnya dan Musa buat mujizat. Tongkatnya menjadi ular. Firaun menyuruh orang-orang pintarnya melakukan yang sama. Tapi ular-ular dari Firaun, orang-orang berilmunya kalah dimakan sama Musa. Dan Alkitab mengatakan bahwa Firaun berkeras hati. Lalu Tuhan mulai menghukum. Dan ingat, ketika tulah 1, 2, 3, 4, 5, Bapak Ibu akan menemukan frasa Firaun mengeraskan hatinya. Firaun memilih. Firaun mengeraskan hati dan itu keputusan hidupnya. Tulah 1, 2, 3, 4, 5. Dan sama sebelumnya sudah ada. Karena keras hati, tulah ke-6. Jadi tidak mulai dari tulah pertama. Dimulai dari tulah ke-6, Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Jadi ingat ya, tulah ke-6 mengatakan bara pada manusia, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi perhatikan ya, saat Tuhan mengeraskan hati seseorang, karena orang itu sudah memilih untuk keras hati. Dan berkali-kali keras hati seperti itu. Jadi penolakan arogansi, penolakan kesombongan Raja Sihon ini tanda yang pasti bahwa dia buang satu-satunya kesempatan. Dia hidup, kerajaannya hidup. Ingat ya, minggu lalu saya sudah sampaikan, Tuhan itu mengendalikan semua sejarah, mengendalikan segala batas-batas. Dan makanya Tuhan berkata, Musa berkata, Tuhan Allah kita menyerahkan Sihon kepada kita. Nah minggu lalu saya bahas ya, Kisah Rasul pasal 17 ayat 26. Dari satu orang saja, dari Adam. Dia menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi. Dan ia Allah menentukan musim-musim buat mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ada 3 segi. Sion berdosa, memilih keras hati, sombong. Lalu yang kedua, Israel dipakai Tuhan jadi alat penghukuman. Dan yang ketiga, Allah yang mengatur dan mengendalikan sejarah. Ayat 34, kita merebut segala kotanya dan menumpas setiap kota lagi. Menumpas itu idenya benar-benar dihancurkan total. Dari kata Ibrani namanya haram. Idenya haram itu dipersembahkan, diserahkan kepada Tuhan. Dengan apa? Menghancurkan semuanya, kehancuran total. Nah, istilah haram ini muncul juga ya dalam kitab Ulangan, nanti pasal 3 muncul lagi, pasal 7 keluar lagi, pasal 20 keluar lagi, seperti itu. Nah, ayat 34. Menumpas laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Wow, anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Nah, ini ada satu pertanyaan yang muncul ketika orang belajar Alkitab. Di mana moralitas Alkitab? Bagaimana Allah yang katanya makasih membunuh total populasi? Oke lah kalau laki-laki tentara, tapi ini anak wanita dan anak-anak. Itu yang jadi pertanyaan. Apakah perang suci itu Allah itu kejam? Menyuruh Israel membinasakan sampai anak-anak? Ingat ya, perintah Allah untuk menumpas pria, wanita, serta anak-anak seringkali jujur. Dianggap tidak etis, tidak bermoral, Allah tidak adil, Allah bukan kasih, seperti itu. Nah, yang harus ada beberapa poin yang harus diingat ya tentang bangsa-bangsa yang seperti Sihon dan sebagainya yang lain ini, bangsa Kanaan. Yang pertama, mereka sudah pantas mati karena dosa mereka. Bukan saya katakan, tapi Alkitab katakan. Ulangan 9 ayat 4-5 dikatakan, saya bacakan yang kuning saja ya, font warna kuning. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Jadi idenya seperti ini. Kamu diberkati, kamu dapat rumah, kamu dapat kota, kamu diberkati bukan karena jasamu. Ayat 5 diulangi lagi. Tapi karena kefasikan, karena kejahatan
bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka. Jadi ada studi agama, studi literatur dan arkeologis mengungkapkan bangsa-bangsa di Kanaan ini memang budayanya rusak secara moral. Harus diakui seperti itu. Nah yang kedua, mereka tetap bertahan dalam kebencian mereka kepada Tuhan. Ya, seperti Ulangan pasal 7 ayat yang ke-10. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, mereka bangsa-bangsa yang membenci Allah, Allah ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Jadi ada lagi pertanyaan berandai-andai. Nah, seandainya mereka itu bertobat, apakah Allah menyelamatkan mereka? Jawabannya sederhana. Ingat loh ya, Niniwe bangsa yang jahat. Allah mengutus Yunus supaya mereka bertobat. Dan mereka bertobat dan Allah menyelamatkan mereka. Tapi itu membuat Yunus tidak enak hati sama Allah. Ingat ya, seandainya ini tidak pernah ada pada waktu itu. Ya, pertobatan itu mustahil. Kenapa? Karena mereka keras hati. Amsal saja berkata pasal 29 ayat yang pertama. Siapa bersitegang leher, ngotot. Walaupun telah mendapat teguran, dinasihati, terus tapi masih ngotot, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Itu Alkitabiah. Yang ketiga, alasan ketiga, ya, orang Kanaan itu merupakan kanker moral. Ada banyak ayat yang di sini ya. Jadi andai kata salah satu saja, misalnya anak dibiarkan hidup, itu akan membawa potensi penyembahan berhala di masa depan. Amoralitas, mereka akan hidup dengan moral yang buruk dan itu cepat menyebar di masa depan. Yang keempat, bandingkan ya, suatu hari nanti, di masa nanti sesudah kita, Tuhan Yesus akan kembali ke dunia, dia bantai. Saya katakan sekali lagi, dia bantai orang-orang jahat yang sudah diperingatkan berkali-kali. Yang tidak mau bertobat di bumi. Orang tanya, saudara mungkin tanya, kapan itu? Di akhir masa 7 tahun tribulasi. Di masa antikris, waktu perang Harmagedon. 7 tahun Tuhan menunggu mereka bertobat. Tapi tidak mau bertobat. Ingat, tidak ada dikotomi. Apa itu? Tidak ada perbedaan yang bertentangan. Allah di perjanjian lama dan Allah perjanjian baru itu sama. Kalau Allah di perjanjian lama menunggu orang bertobat tidak mau, Allah hukum. Sama seperti perjanjian baru. Kalau orang yang sudah diperingatkan berkali-kali, Allah hukum juga. Nah, dalam dua perjanjian ini PL dan PB, Allah itu dinyatakan sebagai Allah yang maha pengasih tapi juga maha adil. Orang berdosa pasti dihukum Tuhan. Jadi jangan berat sebelah. Jangan melihat sifat Allah yang maha kasih saja. Ingat, dia Allah yang maha adil. Alasan yang kelima, Allah pakai bangsa Israel sebagai alat penghukumannya. Kok enak? Tapi ingat ya, kesempatan berkali-kali dikasih Tuhan buat bangsa-bangsa ini 400 tahun diabaikan. Lalu Allah pakai bangsa Israel untuk menghukum. Allah menyuruh membunuh. Keadilan Allah diperlakukan di sini. Di mana keadilannya? Enak buat Israel? Tidak. Ingat, ratusan tahun kemudian Allah mengenakan aturan yang sama, situasi yang sama setelah orang Israel berkali-kali Tuhan utus nabi-nabinya untuk bertobat, tapi mereka tidak menolak untuk memberontak. Dan Allah pakai bangsa Babel menjadi tangannya. Jadi Yeremia pasal 51:7, Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh bumi. Babel dipakai Tuhan sebagai alatnya. Ini bangsa kafir menghukum. Tapi nanti pun akhirnya Babel pun juga dihukum oleh Tuhan. Yang keenam, ingat, perintah untuk terlibat dalam perang suci seperti ini ya. Israel membinasakan orang Sihon, Raja Sihon
dengan seluruh kerajaannya, dengan anak laki-laki dan perempuan. Itu tidak berlaku masa sekarang ini. Kenapa? Katanya Allah sama. Sama. Karena sekarang Allah tidak memakai satu bangsa saja. Allah memakai gereja. Banyak bangsa. Nah, sekarang ini Allah memakai bekerja melalui programnya, kita harus jangkau orang-orang sesat dan orang berdosa untuk diselamatkan. Oke, kita kembali lagi. Ayat 36. Tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita. Wah, ini pernyataan yang luar biasa. Ini pengingat yang sungguh tajam sekali buat orang Israel. Kenapa? Secara harfiah dalam bahasa Ibrani, tidak ada kota yang terlalu tinggi buat kita. Ingat ya, 40 tahun yang lalu. First attempt, pencobaan yang pertama. Orang tua mereka beralasan tembok kotak itu terlalu tinggi. Sehingga generasi pertama itu dibinasakan karena mereka tidak mau. Nah, lihat ya panah ini ya. Kerajaan Sihon itu meliputi daerah Sungai Arnon. Lihat panah itu ya. Di sebelah selatan sampai Sungai Yabok di utara, dan dari Sungai Yordan di barat sampai ke padang gurun ke sebelah timur. Ini ibu kotanya, kerajaannya Hesbon, ya, terletak di sini. Mungkin sudah lebih tertarik dengan gambar lokasinya. Nah, ini bekas reruntuhan batu pelestaran zaman besi di Hesbon, pemandangan dari barat, dan Hesbon ini akhirnya dikalahkan Israel dan ditempati orang Israel di bawah Musa. Bilangan pasal 21. Dan terletak di sebelah selatan Gad, kata Yosua dalam kitab Yosua, dan ditempati oleh suku Ruben dalam bilangan pasal 32. Kota ini diperhitungkan dari kota-kota Gad dan diberikan kepada orang Lewi. Ingat, orang Lewi tidak dapat daerah, dan dari golongan Merari, orang Lewi menempati tempat ini. Saya berikan catatan tambahan ya. Sihon itu Raja Amori abad ke-13. Ibu kotanya Hesbon yang tadi toh. Nah, menurut Bilangan dan Yeremia, Sihon ini mengalahkan orang Moab dan merebut wilayah Moab seperti itu. Lebih dari itu lagi, orang Midian 5 raja itu menjadi bawahannya. Sekarang paham tentang raksasa itu? Sihon, orang Israel. Sihon melawan Israel itu adalah perang melawan raksasa. Ayat 36, sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Kunci kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Nah, hari ini kita masuk kepada penerapan kita, ya. Penerapan apakah yang kita inginkan, yang kita pelajari hari ini? Bicara soal keadilan Tuhan. Saya mulai dengan suatu cerita. Ada sekelompok remaja berandal, ya, kayak model preman-preman itu, menggambar, coret-coret, ya, sampai kata-kata cabul dengan seperti piloks itu, cat semprot di satu dinding sekolah SMA lokal. Mudah ketahuan siapa mereka dan polisi menangkap mereka. Tuduhannya pengerusakan hak milik. Mereka disidang, tapi karena mereka sekelompok remaja ya, diadili, dan hakim memutuskan dalam pengadilan mereka dihukum pencobaan tanpa perlu masuk kurungan penjara. Banyak orang berkata nggak adil, tapi keadilan hakim itu dinyatakan. Tidak masuk penjara, tidak dikurung, masuk masa pencobaan, tapi dengan perjanjian harus menghapus cat semprot yang di dinding itu. Termasuk memperbaiki kerusakan di dinding yang terjadi. Dan itu memakan waktu berhari-hari. Mereka menyemprot mungkin tidak sampai setengah jam, 2 jam. Tapi membetulkannya sampai berhari-hari. Ada satu cerita lain lagi. Cerita yang sama. Hakim memberikan kesempatan kepada anak-anak muda berandalan yang seperti itu, diajarin, hukumannya diajarin, tapi diajarin cara membetulkan tembok supaya mereka bisa memperbaiki tembok
Akhirnya orang cukup kagum dengan keputusan hakim itu. Sesuai dengan kejahatan, sesuai dengan umur, tapi mendidik. Pernah enggak kita memikirkan tentang hidup kita, tentang Allah kita? Allah kita itu punya cara tersendiri loh menghakimi. Setiap orang bersalah dapat ganjaran yang sesuai dengan perbuatannya. Meskipun kadang-kadang kita tidak paham seperti itu. Tidak paham kenapa? Karena kadang-kadang kita jadi orang Kristen, kita merasa diperlakukan tidak adil. Minoritas, tidak berdaya. Mungkin saudara mendengar ya tentang seseorang yang percaya Yesus dan mengalami penganiayaan. Kadang-kadang mungkin saudara merasa dalam keluarga saudara ada keluarga yang tidak adil kepada kita. Alkitab juga mengajar kalau kita ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau dicaci, balas memberkati. Kalau dianiaya, harus berdoa. Gak adil Tuhan. Tapi kalau saudara membaca Alkitab sampai kitab Wahyu, kita mulai belajar betapa Allah itu maha adil. Wahyu pasal 6 membicarakan para martir bertanya, Tuhan sampai kapan engkau membalas darah kami? Darah orang yang tidak bersalah. Wahyu pasal 6 dijawab oleh Wahyu pasal 17. Pujian di surga ketika melihat orang-orang dihukum. Allah itu adil. Allah itu maha adil. Dia membalas dengan sempurna, dengan tuntas. Wahyu memang belum digenapi, tapi itu pasti terjadi. Yakinlah, Allah itu maha adil. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar satu kebenaran yang luar biasa. Seringkali kami mempertanyakan terus tentang keadilan-Mu. Bahkan kami bisa melihat Alkitab sepertinya nggak adil dengan kehidupan kami. Tapi kami belajar hari ini, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah belajar firman-Mu. Kami sudah mengerti. Dan kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah melayani. Engkau berkati WL Singer, pemain musik, operator, dan berkati sidang jemaat-Mu dan kami semua yang mendengarkan. Sekarang saudaraku, mari kita pulang dengan membawa berkat yang melimpah. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam hidup kita, rumah tangga kita, hidup kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semuanya percaya berkata, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.